Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan saya Dwi Indriani dan teman-teman saya Intan Fadlila, Sutriasi dan Nazifa. Hari ini kita akan mempresentasikan bisnis plan kita tentang salon kecantikan. Next slide. Untuk bagian ringkasan eksekutif sampai profil usaha akan dijelaskan oleh teman saya, Nazifa. Oke, baik. Silakan, Terima kasih, Nazifa. Bu Indri, atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Badan usaha yang akan digunakan adalah PT Malve Indonesia yang bergerak di bidang jasa salon kecantikan. PT Malve Indonesia ini merupakan badan usaha baru yang akan dibentuk. Jasa yang akan ditawarkan adalah jasa salon dan pelayanan terbaik Malve Salon. Tujuan dari didirikannya Malve Salon adalah menyediakan beberapa pelayanan jasa, eyelash, nail art, cream bath, dan lain-lain. Yang mana itu untuk kecantikan atau keindahan. Namun, untuk saat ini kami lebih fokus ke jasa eyelash dan nail art. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memperoleh profit. Bentuk bisnis dari badan usaha ini adalah perseorangan. Next slide. Di sini kita mempunyai visi dan misi dan tujuan salon kecantikan. Visinya yaitu menjadikan salon kecantikan dengan konsep tampil cantik alami dengan mengedepankan kepuasan pelanggan, serta unggul dalam mutu pelayanan dan mampu bersaing di dunia internasional. Misinya yang pertama, mewujudkan kualitas dengan pelayanan disesuaikan dengan selera pelanggan atau konsumen. Yang kedua, menggunakan produk-produk kecantikan berkualitas, aman, halal, serta alami dalam memberikan pelayanan atau perawatan. Dan yang ketiga, memberikan solusi bagi para wanita yang menginginkan tampil cantik dan sehat. Boleh di next slide. Yang terakhir, tujuannya adalah pertama, menciptakan usaha salon kecantikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, memuaskan dan berkualitas. Yang kedua, menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak ukur keberhasilan salon kecantikan Malve. Yang ketiga, menciptakan wadah kerjasama untuk mencari keuntungan bersama dan kepuasan konsumen. Next slide. Sejarah kelompok 3 untuk memutuskan salon mengambil salon kecantikan. Pertama, ide memilih usaha salon ini muncul karena kami menyukai kecantikan. Pengalaman dari salah satu teman kami yang bekerja di sebuah salon menjadikan tambah untuk membuka usaha jasa salon. Usaha ini melayani jasa salon home service, di mana pelanggan tidak perlu datang ke salon, namun karyawan akan datang langsung ke rumah pelanggan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk membuka usaha jasa salon home service. Dengan spirit baru untuk berkompetisi, kami berkomitmen menjadi mitra usaha untuk mendorong pelayanan terbaik untuk Malve Salon. Next slide. Di sini teman-teman bisa melihat profil usaha dan industri Malve Salon. Ya, di sini ada data perusahaan, namanya PT Malve Salon, PT Malve Indonesia, produknya jasa kecantikan, alamatnya di Ruko kawasan Yoga Citra, dan nomor teleponnya tertera. Baik, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya Nazifa sedang terkendala oleh sinyal ya. Langsung saja, Intan, next slide. Baik, untuk strategi bisnis sampai rencana pemasaran akan dibacakan oleh teman kami yaitu Sutriasi. Silakan Sutriasi. Baik, terima kasih Dwi Indriani atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Strategi bisnis di sini ada bekali diri dengan pelatihan yang tepat, kemudian
persiapkan keperluan salon dengan cermat, menyebarkan instastory sosial media, pikat calon pelanggan dengan promosi yang menarik, ikuti tren terbaru seputar rambut dan kecantikan, dan yang terakhir, perbanyak fasilitas dan servis yang ditawarkan. Next slide. Nah, berikut deskripsi tim manajemen kami. Yang pertama, Direktur Utama, yaitu Dwi Indriani. Direktur Utama merupakan orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta program umum perusahaan. Selain itu, Direktur Utama juga memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber pendapatan, memimpin dan bertanggung jawab atas semua direktur. Yang kedua ada manajer keuangan, yaitu Intan Fadilah. Manajer keuangan itu bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bidang keuangan. Bertugas untuk mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian yang menjadi bawahannya. Nah, yang ketiga ada manajer produksi atau operasional, yaitu Sutriasi, yaitu bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas untuk mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala yang menjadi bawahannya. Yang keempat ada manajer marketing, yaitu Nazifa Intan Saputri. Manajer marketing bertanggung jawab pada operasional pemasaran serta keseluruhan seperti merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran usaha. Dan yang kelima ada karyawannya 3 orang. Next slide. Di sini ada rencana kerja. Perencanaan modal kelompok 3 yaitu usaha jasa salon kecantikan yang diambil oleh kelompok 3 adalah Nail Art dan yang beranggotakan 4 orang dengan modal awal adalah 189.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan-peralatan seperti halnya usaha lain. Usaha lain memiliki perencanaan baik dari segi sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan keuangan. Adapun pembelanjaan uang tersebut sudah tertera di PPT. Ada keseluruhan pengeluaran peralatan dan perlengkapan adalah 189.000 untuk sistem sebelumnya. Untuk sistem promosi, kami menggunakan mode-to-mode dan status sosial media. Usaha jasa yang kami jalankan dengan cara sistem PO di lingkungan kami masing-masing. Next slide. Tempat usaha. Usaha ini didirikan di kawasan kota yang letaknya tidak jauh dari perumahan masyarakat, dengan maksud mempermudah membangun komunikasi dan proses pemasaran. Tempat usaha dengan ukuran 30 meter kubik dengan pendapatan rata-rata 30%. Lokasi usaha ini berada di Ruko Kawasan Niaga Citra Grand Blok R6 Ciputra, Bekasi. Next slide. Rencana kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional atau produksi Malve Salon ini dilakukan di tempat sendiri berupa ruko, dimulai dari persiapan pekerjaan, menyiapkan alat-alat salon dan perawatan lainnya. Selanjutnya, karyawan akan standby menunggu pelanggan. Jika ada pelanggan, lalu ditawarkan jasa pelayanan yang kami sediakan untuk kemudian dikerjakan. Dengan jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam menggunakan sistem shifting yang dibagi menjadi 2, yaitu shift pertama jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan shift kedua dari jam 2 sampai jam 7 malam. Setiap hari dari Senin sampai Minggu. Nah, untuk rencana pemasaran kami ada 4. Yang pertama ada periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat ada publisitas. Oke, next slide. Ya, terima kasih Sutriasi atas penjelasannya. Selanjutnya untuk strategi pemasaran sampai bukti pembayaran akan dipresentasikan oleh
teman kami yaitu Intan Fadlila. Silakan Intan. Baik, terima kasih untuk Bu Indriani atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Nah, di sini yang pertama ada strategi harga. Nah, metode penerapan harga pada semua produk yang kami gunakan adalah dengan metode penetapan harga keseluruhan. Dalam metode ini, harga jual per model ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Karena bahan-bahan yang diperlukan dalam kebutuhan salon merupakan produk yang bukan sembarangan, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga standar tapi mempunyai kualitas untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang kedua adalah strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix atau strategi yang kami pakai antara lain menjual pribadi atau personal selling, pemasaran langsung, direct marketing, promosi penjualan, sales promotion, serta hubungan umum public relation. Kami akan mempromosikan jasa salon ini melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram agar kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada analisis pesaing. Berdasarkan analisis ancaman bahwa suatu usaha pasti mempunyai suatu saingan perusahaan lain. Akan tetapi, Malpe Salon mempunyai keunggulan tersendiri yaitu dengan kualitas bahan, hasil, serta pelayanan yang prima. Sehingga hal ini merupakan kekuatan untuk menarik pelanggan agar tidak memudar kepercayaannya, serta menarik konsumen lain agar menjadi pelanggan. Selain dengan ciri khas perusahaan jasa, untuk menghadapi pesaing kami memberikan pelayanan yang ramah terhadap pembeli, konsumen, atau pelanggan. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka mereka akan merasa nyaman dan puas membeli produk usaha kami. Berikut adalah hasil analisis pesaing. Dari hasil survei pasar yang peneliti peroleh dari calon kecantikan. Yang pertama STP salon Malpe Salon yang pertama, segmentasinya, lokasinya itu di pinggir jalan depan Mall Ciputra Cibubur, dekat Perum Citra Grand, dekat Hotel Citra Grand. Nah, usia rata-rata customer yang datang itu antara 20 sampai 30 tahun. Nah, kelas ekonominya itu menengah ke atas. Nah, promosi yang kami gunakan itu berupa Instagram, TikTok, Traveloka, Tiket.com, majalah, endorsement, promo, diskon, dan sebagainya. Nah, untuk metode pembayarannya, kami bisa menggunakan mesin edisi atau debit, transfer, atau cash. Nah, terus yang selanjutnya ada targeting. Apakah menguntungkan hasil bisnis ini? Jawabannya iya, sangat menguntungkan. Yang keunikannya yaitu ada musik relaksasi, tersedia free minum dan snack. Keunggulannya menggunakan produk berkualitas dan aman. Produk ini berasal dari Korea, bahannya cukup aman untuk customer. Nah, tuh nggak bisa di slide. Untuk bukti pembayaran, nah di sini tertera ya untuk bukti pembayarannya biasanya kami foto sebagai sebagai bukti laporan nanti ketika di akhir bulan, setiap akhir bulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Indriani. Baik, terima kasih Intan atas penjelasannya. Untuk laporan penjualan sampai slide terakhir akan dipresentasikan oleh saya pribadi. Coba slide sebelumnya. Di sini terdapat laporan penjualan jasa nail polish. Lebih ke nail polish ya, kita mendapatkan 6 orang dengan sistem mouth to mouth, yaitu mulut ke mulut, dengan harga untuk satu warna
yaitu red nude color, yaitu seharga 30.000. Itu sudah termasuk sama manicure. Jadi kulitnya tuh dibersihkan dulu, dan itu juga diakhirkan dengan kutek bening supaya lebih mengkilap. Untuk untuk 2 warna kita kasih harga sebesar 50.000. Itu ada 3 orang yang menginginkan 2 warna, jadi kita dapat 150.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 240.000. Next slide. Nah, untuk laporan penjualan Ailis, kita hanya mendapatkan 2 customer, yaitu atas nama Duta dan Ratna. Untuk paket bulu mata tanam kita kasih harga sebesar 100.000. Jadi kita mendapat penjualan sebesar 200.000. Next. Nah, keuntungan yang kelompok 3 peroleh yaitu untuk menghitung keuntungan, yaitu profit sama dengan total penjualan dikurangin modal awal. Untuk keuntungan penjualan nail polish yaitu untuk total penjualan secara keseluruhan yaitu 240.000 dikurang modal senilai 99.000, maka keuntungan kita yaitu 141.000. Dan untuk keuntungan penjualan Ailis yaitu laporan penjualannya 200.000 serta modalnya 90.000. Maka keuntungan yang kita peroleh yaitu 110.000 rupiah. Maka total profit yang diperoleh oleh kelompok 3 sebesar 251.000. Baik, slide selanjutnya adalah kendala dan tantangan. Selama kita melakukan praktik jasa salon, kita mengalami beberapa kendala dan tantangan. Salah satunya itu kendala dalam proses praktik usaha, kami hanya menghasilkan proses treatment yang kurang maksimal dikarenakan keterbatasan kemampuan serta alat yang dibutuhkan tidak memadai, dan keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki. Kedua yaitu dalam melakukan praktik, kita hanya dapat mempraktikkan treatment dengan kemampuan terbatas karena kurangnya waktu untuk belajar lebih dalam. Untuk tantangannya yaitu, pertama, perbedaan setiap karakter customer yang kami jumpai membuat kami mengetahui strategi untuk menghadapi berbagai macam karakter. Kedua yaitu harus dapat mempromosikan dengan baik jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu memberikan hasil yang maksimal di setiap treatment yang dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang sempurna bisnis plan-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.